Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 TI. Kembali lagi dengan Bapak Iman. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang komponen-komponen di bidang listrik. Ada dua bagian sebenarnya ya, yaitu komponen elektronika yang telah kita pelajari pada hari kemarin, dan yang kedua adalah komponen listrik. Nah, di sini Bapak menjelaskan ke kalian tidak secara utuh. Maksud tidak secara utuh itu adalah kalian belajar untuk komponen ini cuma sebagian, karena ntar Bapak akan memberi tugas ke kalian berkaitan dengan bagaimana kalian membuat komponen, simbol, dan nama di tugas, dan Bapak akan melihatnya di video call ya. Oke. Kita sudah tahu bahwa di komponen listrik itu kita cuma ada 6 ya. Yang pertama kita akan membahas pengenalan saja. Ada yang disebut Bargainser, ada disebut pengaman listrik atau pius, ada juga yang disebut saklar, ada juga yang disebut stop kontak, ada juga yang disebut steker, ada juga yang disebut kabel. Nah, Bapak harapkan karena kalian adalah kelas 10 dasar yang baru, Bapak harapkan kalian tidak tertukar mana yang disebut saklar atau disebut stop kontak atau disebut juga steker. Karena rata-rata anak-anak pada salah menyebutkan saklar, stop kontak, dan steker. Oke ya. Kita belajar sederhana sekali dan Bapak optimalkan kita 10 menit kita sudah selesai atau 15 menit. Ini sebagai tahap awal kita. Oke. Yang pertama, nah ini yang biasanya yang suka ada di rumah kalian, itu ada namanya Bargainser. Nah, ini alat Bargainser. Bargainser merupakan alat yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik yang masuk ke rumah tinggal, sekaligus juga berfungsi sebagai pengatur jumlah daya listrik yang digunakan di rumah tinggal. Jadi ini fungsinya, ini kan milik PLN. Di sini ada tulisan milik PLN. Jadi PLN memberikan suatu fasilitas kepada rumah tangga, pada rumah, bahwa di sana ada pembatas arus, ada perhitungannya. Nah, di sini disebut Bargainser. Nanti kalau pembatas arusnya itu ada di bawah. Oke, dan biasanya untuk konsumsi rumah tinggal yaitu 220 PA, 450 PA, 900 PA, 1300 PA, dan 2200. Ini biasanya di rumah tinggal. Pada hakikatnya kita yang biasa di rumah adalah 450 PA. Biasanya seperti itu. Kalau yang rumah-rumah tipe R1 yang tipe kecil ya. Oke. Kita mengenal lagi nih di sini kita akan mengenal. Oke. Di sini di Bargainser ada beberapa komponen. Yang pertama adanya MCB. Nah, ini adalah miniatur circuit breaker. Oke, yang ini namanya MCB. Oke, MCB warna putih yang suka misalkan ada ketika troubleshooting dia ceklek tuh. Katanya lampu saya mati karena apa? MCB-nya ngejeklek. Nah, kalau orang listrik ataupun orang elektronika bilang ketika dia ngejeklek jangan jeklek, tapi sebut trip. Oke, disebutnya trip, jangan ngejeklek ya. Bapak paham? Karena kita belajar sedikit demi sedikit aja. Ini namanya MCB. Ketika dia asalnya kondisi on jadi off, itu disebutnya trip. Oke ya, bukan ngejeklek atau ngecepret gitu kan. Seperti itu ya. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Oke. Selanjutnya itu ada meter listrik atau KWH meter. Nah, ini yang biasanya Bapak PLN yang suka datang ke rumah kalian suka melihat yang ini. Oh, yang ini berapa KWH sih? Oh, yang ini udah dipakai berapa KWH sih? Nah, ini perhitungannya. Misalkan satu bulan, biasanya satu bulan sekali berapa pemakaian, 100 kWh, 200 kWh, tergantung pemakaian kita. Semakin beban, semakin banyak peralatan rumah tangga yang kita pakai, otomatis semakin besar juga KWH yang kita pakai. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Oke, jadi KWH. Nah, ini ntar kalian dengan ketemu dengan besaran faktor pengali KWH, kilowatt hour. Kenapa pas 3.1 kalian belajar besaran dan satuan? Nah, karena kita akan belajar seperti ini. 1 KWH berapa WH gitu kan? 1 mega WH berapa KWH gitu kan? Ntar kalian belajar seperti itu. Oke?
Yang selanjutnya itu adalah spin control. Di mana ini spin control? Yang ini ya, spin control nih, spin control. Jadi yang merupakan alat kontrol penggunaan daya dalam rumah tinggal dan yang selalu berputar. Yang ini yang berputar, yang suka muter. Nah, ketika ini berputar, otomatis yang itu juga akan ikut si angka ini berdasarkan dari putaran ini. Oke, tergantung rotasi yang dipakainya masing-masing KWH juga berbeda. Ketika dia 1000 kali mungkin ya satu. Kita nggak tahu juga ini. Tergantung settingan di KWH itu. Berapa satu KWH berapa kali putaran tergantung dari settingan sebuah KWH ya. Jadi kita tidak menjudgment ini harus segini, enggak juga. Oke ya. Ini tentang bergainsur. Nah, sekarang tentang pengaman listrik atau fuse. Nah, ini yang suka ada di rumah-rumah. Mungkin kalian suka lihat ya di rumah kalian ada yang di pinggir tembok itu ada warna hitam. Oke. Warna hitam dan ininya ketika dia ngetrip yang ini kena dan kadang juga sampai ke MCB-nya juga kena. Ketika ini trip, yang ini juga ikut trip. Oke. Nah, yang di bargainser. Tapi untuk instalasi rumah tangga pun membutuhkan pengaman yang berfungsi untuk memutuskan rangkaian listrik apabila terjadi gangguan pada instalasi listrik. Rumah tinggal tersebut seperti gangguan hubung singkat ataupun short circuit atau korsleting, korslet. Biasanya kan seperti itu. Jadi bahwa yang di rumah itu ketika ada sebelum nyampe ke bargainser atau ke MCB di bargainser dia akan strip dulu di sini. Ketika di sini lolos bisa nyampe ke bargainser. Oke ya. Jadi secara umum bahwa terdapat dua pengaman listrik pada instalasi rumah tinggal yaitu pengaman lebur atau yang disebut pius atau biasa disebut sikring kalau orang Sunda ataupun sama juga sekring. Alat pengaman ini bekerja memutuskan rangkaian listrik dengan cara meleburkan kawat. Nah, jadi kalau kondisinya di sini dia di seolah ada hubung-hubung kawat. Ketika dia terjadi short circuit, si kawatnya ini jadi putus, cepet putus. Otomatis ketika putus ini nggak bisa digunakan lagi. Makanya kita harus biasanya kalau yang tombol seperti ini bisa di resetnya pakai yang merah ini. Oke ya. Ketika kita mau on-kan lagi yang ini. Ada juga untuk pengaman listrik termis. Nah, seperti bargainser ini namanya MCB grouping. Oke, jadi MCB sama-sama MCB tapi secara fungsi dia dijadikan sebagai pengaman untuk instalasi listrik. Sedangkan kalau bargainser yang di sini MCB di sini sebagai pembatas arus yang dari PLN. Oke. Kalau di sini sebagai PLN, pengaman dari PLN misalkan kita dikasih ampere misalkan sama PLN kita belinya adalah yang 2 ampere, otomatis di sini maksimal silum instalasi listrik yang kita pakai adalah 450 PA. Kok Pak dari 450 PA dari mana? Tegangan kali ampere yang di sini. Jadi pembatas arus itu biasanya juga dengan ampere ya. Dan kalian di sini bisa lihat 2 ampere. Kalau 2 otomatis 2 kali tegangan PLN itu sama dengan PA atau pol ampere seperti itu ya. Nah, kalau yang ini disamakan fungsi juga dengan pengaman. Yang ini mah cuma untuk melindungi instalasi rumah kita. Misalkan dari short circuit. Jadi ketika ada terjadi sesuatu bermasalah di instalasi listrik kita, misalkan stop kontak ataupun saklar kita ngesot, ya ini yang kerja. Dia akan trip ke bawah. Trip, nah, otomatis kita harus meng-on-kan kembali. Oke ya, seperti itu. Jadi bargainser ada MCB-nya, tapi kalau di pengaman listrik ada yang lebur, ada yang termis. Kalau yang termisnya pakai MCB juga. MCB apa kepanjangannya? Miniatur Circuit Breaker ya, seperti itu. Karena dia punya termis. Lanjut. Nah, di komponen-komponen listrik juga ada namanya tuh saklar. Oke, atau switch. Oke, ada saklar, ada switch. Jadi saklar atau switch itu sama. Saklar itu bahasa Indonesia, switch itu bahasa Inggris. Saklar atau switch merupakan komponen instalasi listrik yang berfungsi untuk menyambungkan atau memutuskan aliran listrik pada suatu penghantar. Oke, jadi misalkan kita mau nyalain rumah nih. Menyalain rumah otomatis kita biasanya pakai menggunakan ini ya, saklar ya. Ini banyak, ini saklar, ini saklar, ini saklar, ini saklar, ini saklar, ini saklar, ini semuanya saklar. Tapi berbeda penempatannya, fungsinya sama tetapi penempatnya mah berbeda. Biasanya kalau seperti ini biasanya di instalasi rumah tangga. Kalau ini biasanya di elektronik, kalau yang ini biasanya di industri.
itu ya, di industri-industri ataupun di elektronik juga ada. Dan biasanya ini di instalasi industri dan elektronik juga ada ya. Jadi berdasarkan besar tegangannya, saklar dibedakan menjadi saklar bertegangan rendah, saklar tegangan menengah, saklar tegangan tinggi, serta sangat tinggi. Sedangkan berdasarkan tempat pemasangannya, saklar inbound yang ini, ada juga saklar yang di luar atau juga saklar outbound yang biasanya yang suka ditempel-tempel ya. Nah, oke. Nah, sekarang jenis saklar berikut dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu saklar on off. Nah, ini saklar on off ketika di bawah on atau ke atas off. Seperti itu ya. Ini on ke bawah on, ke atas off, seperti itu. Dan dia berfungsinya posisinya bisa on, bisa off. Oke ya. Jadi yang di rumah-rumah itu ketika kita tekan ya udah sekali dia on ya on, ketika kita tekan lagi jadi off ya off. Ini adalah saklar di rumah. Sedangkan ada juga yang disebut saklar push on, merupakan saklar yang menghubungkan arus listrik jika tombolnya ditekan. Pada posisi on akan secara otomatis memutus arus ke listrik. Ketika tombolnya dilepas akan kembali ke posisi off dengan sendirinya. Biasanya saklar ini jenis digunakan untuk saklar berumah. Oke, sebagai catatan. Jadi kalau yang saklar ini ketika kita tekan dia jadi tetap on. Kita tekan aja tetap on. Oke. Nah, ketika kita lepas dia berubah jadi off lagi. Tekan on, lepas off. Tekan on, lepas off. Dan ini juga disebut push on. Oke. Ada juga saklar yang push off. Di mana ini Bapak bikinnya push on aja biar kalian bisa ingat. Jadi kalau push off adalah ketika dia belum ditekan dia on. Ketika ditekan dia jadi off. Maaf, sebelum ditekan dia on, ketika setelah ditekan dia jadi off. Seperti itu ya. Jadi tekan, sebelum ditekan on, nyambung, lampu nyala. Ketika dilepas menjadi off. Oke, seperti itu. Dan kita praktekkan. Ntar Bapak ngasih lagi materi tentang penggunaan saklar on, saklar off dengan dengan simulasi. Ntar biar kalian gampang ya. Oke. Sampai sini paham ya? Kalau push off sebelum ditekan dia on, ketika ditekan dia jadi off. Oke. Kalau push on sebelum ditekan dia off, ketika sudah ditekan dia jadi on. Kalau push off sebelum ditekan dia on, ketika sudah ditekan dia jadi off. Ketika lepas lagi dia jadi on lagi. Ya, ntar kita akan lihat seperti itu. Pokoknya mah ada push on, push off atau yang disebut push button. Nah, ini juga saklar push button. Oke, lanjut. Ada juga berdasarkan jenis per unitnya, saklar dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu saklar tunggal dan saklar majemuk. Nah, ini yang biasanya ada di rumah-rumah. Nah, ini ketika kita tekan seperti ini tunggal ya. Satu buah saklar dia bisa menghidupkan satu buah lampu. Kalau ini satu buah saklar dia bisa menghidupkan dua buah lampu. Oke, dengan cara majemuk. Satu input, dua output. Ya inilah saklar majemuk merupakan saklar yang memiliki satu buah kanal input yang terhubung dengan sumber listrik, namun memiliki banyak kanal output. Nah, di sini kanalnya cuma ada dua karena banyak nih. Bisa 3, bisa 4, bisa 5. Untuk inputnya mah cuma satu, tapi dia bisa outputkannya ke beberapa lampu. Seperti itu ya. Tergantung dari saklar tersebut. Karena di sini Bapak mengambil contoh yang dua saklar ya, otomatis yang dua saklar. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang stop kontak. Nah, ini bentuk stop kontak seperti ini. Jadi jangan sampai salah kalian ketika lihat yang ini saklar, padahal ini adalah stop kontak. Stop kontak sebagian mengatakan outlet merupakan komponen listrik yang berfungsi sebagai muara hubungan antara alat listrik dengan aliran listriknya di sini. Jadi ketika kita ini adalah sumber listrik. Jadi jangan sampai salah, ini adalah apa namanya ini? Ini apa namanya apa? Namanya adalah apa namanya ini? Stop kontak. Oke. Stop kontak ini stop kontak ya. Dan sedangkan ini adalah sama stop kontak. Kalau yang ini untuk satu fasa, yang kalau yang ini untuk dua fasa.
Maaf, 3 fasa. Yang ini untuk tegangan besar, kalau ini masih tegangan kecil. Stop kontak besar merupakan stop kontak dengan 2 kanal AC yang dilengkapi dengan lembangan. Nah ini di sini, ini untuk groundingnya. Netralnya ada, ini untuk 3 fasa ya. Stop kontak, awas jangan sampai salah. Wah, mana sih ini? Oh, itu saklar, padahal stop kontak. Nah, secara umum stop kontak juga ada 2 seperti saklar. Ada yang inbow, yang ditanam. Ada juga outbow yang di luar, yang biasanya suka ada di rumah-rumah seperti di mana gitu. Ini biasanya ini portable, bisa dipindahkan kemana saja, beda dengan yang ini. Kalau yang ini dia harus disimpan di misalnya di dalam, ditanam di ruang kamar, ya udah di ruang kamar, nggak bisa dipindah-pindah karena dia udah ditanam di dalam tembok. Sedangkan kalau yang ini di luar tembok. Oke, di dalam tembok, di luar tembok. Ini yang sebut inbow dan outbow. Sampai sini paham? Oke. Selanjutnya, karena waktu juga sudah sebentar lagi. Nah, kalau yang ini adalah steker. Nah, ini jadi jangan sampai salah. Mana saklar, mana stop kontak, mana steker. Steker atau disebut kadang sering disebut colokan listrik. Nah, ini colokan, tapi nggak apa-apa lah kalau disebut colokan mah. Oke, ini colokan listrik atau steker ya. Jadi berdasarkan fungsi bentuknya, steker itu ada memiliki 2 jenis, yaitu steker kecil biasanya seperti ini. Ini biasanya ada di kipas angin, terus TV biasanya juga. Tapi kalau yang sebesar kulkas yang besar-besar ini biasanya seperti ini. Kenapa? Karena di sini ada groundingnya. Selain fasa, netral, dan grounding. Ini fasa, netral, grounding ya. Kalau yang ini nggak ada grounding, kalau yang ini ada grounding ya. Paham ya? Tuh, ini kan microwave, mesin cuci, lain-lainnya. Ini biasanya dengan gede seperti ini. Dan ini steker ini pasti pasangannya dengan stop kontak. Tidak mungkin ada stop kontak tidak ada steker, ataupun ada steker tanpa ada stop kontak, tidak mungkin juga ya. Ini udah ada pasangannya. Setelah itu, nah ini kabel listrik, banyak sih kabel mah. Ada kabel NYA. Nah, bentuk kabel NYA seperti ini, dia tunggal. Ada singlenya. Kabel merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menghantarkan energi listrik ke sumber beban listrik. Nah ini ya, jenis-jenis kabel berdasarkan bentuk dari kabel tersebut. Ada yang pejal, ini adalah kabel NYA. Dia biasanya tunggal 1. Oke, NYA. Ntar kalian bisa baca sendiri, karena waktu juga sudah hampir 20 menit. Yang selanjutnya ada kabel NYM. Nah ini biasanya dipakai di rumah-rumah nih. Ada 2 isolasi. Ininya juga tunggal. Oke. Seperti itu. Kabel NYM. NYY. Nah, ini NYY kabel dengan dia ada koper konduktor. Jadi dia tidak pejal dari berbagai macam konduktor yang dihubungkan. Dia serabut. Oke. Tapi dia berserabut. Yang selanjutnya yang ini adalah kabel NYMHIO. Ini biasanya dipakai di sistem lampu berdaya kecil, karena dia biasanya 0,75, yang kecil-kecil ya. Misalkan sound system, loudspeaker biasanya pakai kabel NYMHIO. Seperti itu ya. Oke. Ini masih banyak NYGTY, banyak untuk jenis-jenis kabel, tapi Bapak cuma cukup 4 saja yang biasa kita pakai ya. Mungkin itu saja Bapak ucapan hatur nuhun, terima kasih. Tetap semangat untuk kita semua. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapat ridho dan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.